Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara memanfaatkan barang bekas atau barang yang ada tapi bisa menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat ya, seperti contohnya trafo bekas TV CRT ini ya, maksudnya trafo bekas mesin TV CRT atau mesin tabung, TV tabung ya. Ini trafo switchingnya. Ini trafo saya ambil dari bekas mesin TV yang seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Ini saya ambil dari sini di bagian power supply ya, untuk jenis TV tabung atau mesin TV tabung. Dan yang perlu teman-teman ketahui, di sini ada bagian primer dan ada bagian sekunder ya, untuk trafonya ini seperti ini. Dan untuk bagian primer di sini ada 5 kaki atau 5 pin ya, 1 2 3 4 5. Ini ada 1 2 3 4 5 ya untuk bagian primer. Dan untuk bagian sekunder ini ada 1 2 3 4 5 6 pin ya. Ini 6 pin. Ini seperti ini 1 2 3 4 5 6. Jadi untuk bagian primer dan sekunder ya, beda-beda pinnya ya posisinya. Dan terukur dulu sebelum kita melakukan rakitan untuk rangkaian jultipnya, kita ukur dulu ya mana saja untuk kumparannya ya, kita ukur dulu. Oke, kita memanfaatkan rongsokan mesin TV yang seperti ini jadi sesuatu yang berguna atau benda yang bermanfaat ya. Oke, lanjut. Oke, untuk kumparan ini udah saya gambarkan seperti ini teman-teman ya. Ini ya, seperti ini. Ini udah persis ya saya gambarkan seperti ini untuk bagian primer dan untuk sebagai sekunder ya, saya ibaratkan seperti ini gambarannya ya, untuk skemanya. Oke, kita coba ukur aja ya biar jelas ya. Lanjut. Oke, bisa diperhatikan ya untuk testernya, saya arahkan ke ohmmeter ya. Lanjut ya. Oke, pertama kita ukur bagian primer dulu yang sebelah sini, antara ujung sini dan ujung sini ya teman-teman ya, diperhatikan ya, ujung sini dan ujung sini dia tidak terhubung ya teman-teman ya, dia tidak terhubung. Oke, sekalian lihat gambarnya ya, jelas. Dan ke sini juga dia tidak terhubung ke nomor 2 ini. Nah, di sini dia terhubung ya teman-teman, lihat, perhatikan dia terhubung ke sini, dia terhubung. Intinya 1 2 dan ke sini ketiganya ini dia terhubung ya. Dan untuk yang ujung sini dia justru terhubung ke sini. Ini menandakan di sini adalah kaki untuk feedbacknya ya, di sini untuk feedbacknya ini 2. Oke, kita langsung ukur yang untuk bagian sekundernya ya. Kita coba ukur untuk bagian sekunder yang seperti ini dan sebelah sini ya. Oke, kita ukur untuk yang ujung dan ujungnya, ujung dan ujung sini ya, apakah dia terhubung. Oke, dia tidak terhubung, antara ujung dan ujung dia tidak terhubung ya teman-teman ya. Dan untuk yang sini juga, ini yang keduanya dia juga tidak terhubung teman-teman. Dia menandakan untuk voltmeter tidak ada nilai ya. Dan untuk yang nomor 3 nya sini, 3 ke ujung ya, perhatikan untuk 3 ke ujung. Nah, ini menunjukkan nilai, artinya terhubung. Dan ini juga ya, artinya terhubung sampai ke sini dia masih terhubung ya. Jadi intinya ini dari sini ke sini ke sini dia terhubung ya. Untuk ini nomor 3 4 5 dan 6, ini sampai ke 6 terhubung ya. Intinya, dan nomor yang sebelah sini yang 1 2 nya dia terhubung antara ini aja, 1 dan 2 ini untuk bagian sekundernya ya. Jadi ini artinya ini untuk feedbacknya ya. Oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman untuk ini cukup jelas ya. Ini saya tandain untuk
feedback 1 dan feedback 2. Jadi feedback 2 posisi di sekunder, feedback 1 posisi di primer ya. Di sini untuk feedback 1, ini feedback 2-nya di sini ya. Oke. Dan untuk teman-teman harus dipahami dulu, diperhatikan ya untuk teman-teman yang pemula ini ya, khususnya kalau untuk yang senior pasti dia udah mengerti dan paham ya. Ini hanya untuk pemula atau yang baru belajar dan ingin mencoba membuat rangkaian seperti ini ya. Ini bisa diperhatikan ya, karena kalau salah posisi, salah dalam penempatan, ntar bisa mengakibatkan kegagalan ya, tidak bisa berfungsi, intinya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, tujuan di sini bukan hanya trafo ini saja ya untuk komponennya ya, atau hanya switching ini aja. Dia ada komponen pendukung seperti part-part untuk mendukung. Ini contohnya, ini saya akan gunakan sebuah transistor ya, DD5011. Teman-teman kalau nggak punya yang tipe ini bisa juga pakai TIP 41C ya, karena jenisnya sama, ini jenis NPN juga ya, jenis NPN, jadi bisa digunakan untuk membuat rangkaian joule tape ini. Oke, lanjut. Dan untuk keduanya saya gunakan resistor ini 10 ohm ya teman-teman ya. Oke, 10 ohm satu biji ya. Dan untuk selanjutnya saya gunakan resistor juga untuk 150 ohm ya, dan kapasitor Mylar 364 ya, C364C ya. Teman-teman bisa juga menggunakan Mylar yang 104 ya, misalnya ini enggak ada, karena saya adanya di mesin tadi ada seperti ini. Oke, ini saya paralel seperti ini ya. Dan untuk komponen pendukung lagi dioda, buat dioda ini teman-teman ya, untuk penyarah, intinya untuk outnya ntar ya. Ini sifatnya opsional aja ya, bisa pakai dan juga bisa tidak ya, tergantung ntar lampu yang digunakan. Ada juga yang harus pakai ini, ada juga yang tidak perlu pakai ini ya, sifatnya opsional. Dan ini juga ini ada sebuah elko. Sini saya pakai 400 volt 4,7 mikro ya. Ini juga sifatnya opsional, bisa pakai dan juga bisa tidak ya, tergantung kebutuhan ntar. Oke teman-teman, saya ambil dari bekas lampu LHE, saya ambil rangkaiannya yang ada seperti ini, ada drivernya dan ada elko seperti ini. Oke, lanjut, kita mulai merangkai atau merakitnya ya. Bagaimana caranya, ikutin terus videonya sampai akhir. Bila perlu jangan di skip ya, biar paham ya, biar sampai berhasil. Oke, lanjut. Oke teman-teman, pertama kita lakukan penjamperan dulu ya, antara pin feedback yang nomor 2 ini dan nomor 2 yang sebelah sini ya. Jadi feedback 1 dan feedback 2 di jumper ya, yang ini dan yang ini. Oke, untuk primer dan sekundernya ya, jumper dulu. Oke, kita cari kabel dulu untuk penjamperan antara pin sini yang untuk feedback dari sekunder ini. Jelas teman-teman ya. Ini yang ini masuk ke sini. Oke, cukup jelas. Kita rangkai seperti ini. Ini posisinya dan kayak gini ya, dibalik kayak gini mas ya teman-teman ya. Ini kita taruh di ujung sini, di bagian sekundernya ya, untuk kaki kolektornya ya, seperti ini. Oke, bagian sini adalah emitor, kolektor, dan ini basisnya ya, sini teman-teman ya, jelas ya. Kita pelan-pelan saja biar teman-teman paham dan jangan sampai gagal.
Lanjut. Dan untuk resistor yang 10 ohm ini kita pasang di sini teman-teman ya. Nih resistor yang 10 ohm nya. Oke, kita jelas dulu. Bagian kaki sini yang tengah ya, intinya yang sini ini seperti yang saya tandain ini. Di sini dia larinya ke feedback yang sebelah sini, yang primer bagian ujung sendiri. Nah, dari sini ke sini dia yang resistor 10 ohm tadi ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, dan kita tempelkan ke sini yang bagian sekunder yang rangkaian sini ya, tengah ya. Posisinya di sini teman. Oke, pahami teman-teman ya. Untuk resistor yang 10 ohm tadi posisinya di sini. Hitung dari sini 1 2 3 4 ya, 4. Masukkan ke sini. Oke ya, yang seperti di sini tadi saya tunjukkan ini masuk ke sini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, kita solder dulu untuk kaki basis ke rangkaian resistor ini yang ada kapasitornya ya. Oke, masukkan ke sini teman-teman ya, yang ujung, intinya yang ujungnya sini. Oke, seperti ini teman-teman ya, diperhatikan ya. Oke ya, seperti ini ya, dari kaki basis ini yang transistor ini masukkan ke ujung feedback yang bagian sekunder ya, ujung sendiri ya. Oke, lanjut. Jelas teman-teman ya. Ada juga yang saya gambarkan di sini, ada juga. Nah, jelasnya seperti ini ya. Kaki basis ya teman-teman ya. Basis masuk ke ini lewat resistor 150 ohm dan kapasitor 364C masuk ke kaki feedback sebelah sini, ujung sendiri yang bagian sekundernya ya. Ini ya, lanjut. Dan untuk dioda ini yang sifatnya opsional ini bisa pakai, bisa juga bisa tidak ya. Ini kita pasang ke sini untuk outnya di sebelah sini teman-teman. Nah, sini nih. Oke, jangan kebalik teman-teman ya, masangnya seperti ini. Tanda putihnya di ujung sini, dia nggak terhubung kemana-mana kecuali ntar ke fittingannya ya, ke salah satu kabel fittingan untuk lampunya. Oke, ini masuknya ke sini tengah. Oke, setelah seperti ini berhubung ada part kosong, saya masukkan aja ujungnya ke sini biar dia lebih kokoh ya. Ini bentar saya masukkan. Oke, seperti ini saya masukkan seperti ini ya. Ya, maksudnya kuat aja sih. Masukkan lubang yang kosong ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Perhatikan untuk rangkaiannya, jangan sampai salah, jangan sampai gagal ntar ya. Apabila ntar tidak menyala juga, ini untuk jumper ini bisa dipindah ya, bisa dipindahkan ke ujung sini, bisa dari sini ke sini, bisa juga ini ke sini ya. Oke, seperti ini tinggal kita pasang untuk elko nya. Ini juga bisa pasang dan juga bisa tidak pakai ya, terserah teman-teman, pilihan teman-teman aja, ntar tergantung lampunya ntar dipakai ya. Ada juga yang mengharuskan pakai elko seperti dioda ini juga, ada juga yang tidak perlu pakai elko ya. Oke, lanjut, solderkan ke ujung bagian primernya ya, ini. Oke teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk kutub positifnya masukkan ke dioda ini, ke ujung dioda ini ya. Ini untuk outputnya.
ya. Seperti ini teman-teman ya, udah jadi ini ya, rangkaian seperti ini. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita cari fittingannya ya. Kita butuh fittingan ya. Oke, kita tandain kabel biru dan coklat ya, biar mudah untuk menandainya. Oke, untuk coklatnya biar mudah saya masukkan ke sini ya teman-teman ya. Ini kabel coklatnya masukkan ke ujung dioda sini, ditutup positif pada elko, dan untuk yang biru masukkan ke kutub negatif pada elko atau di ujung di kaki primer yang paling ujung ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Oke ya. Oke, untuk kakinya fittingannya ya, yang satunya masukkan ke sini, yang satunya masukkan ke sini. Ntar juga ada yang lampu, jenis lampu yang tidak bisa nyala melewati dioda ini, ada juga yang bisa menyala melewati dioda ini, ada juga yang harus di sini dia baru bisa nyala ya. Ntar kita buktikan aja ya. Oke, lanjut kita tes apakah ini bisa menyala ya. Kita gunakan baterai seperti ini ya, baterai 3,7 volt dengan ampere 1500 mAh. Oke, seperti ini ada dua, saya modif menjadi seri ya, bukan di paralel tapi di seri ini ya. Seperti ini kutub negatif dan ini kutub positif seperti ini. Coba berapa voltkah untuk dua baterai ini, kita coba ukur dulu untuk tegangannya berapa untuk kapasitas baterai ini. 6,7 ya. Ini karena sudah kepake, ini udah berkurang, dia udah coba saya tes ya buat pengetesan ini baterai ini, jadi udah berkurang nilainya. Saya tandain aja untuk yang positif, saya masukkan di sini ya teman-teman ya. Untuk positifnya ntar harus masukkan ke resistor yang 10 ohm ini. Nah, tadi udah di jumper ke kaki bagian sekunder ini ya, di sini yang tadi kosong masukkan sini ya teman-teman. Tuh, oke seperti ini. Dan untuk kutub negatif saya langsung solder aja dulu sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Itu untuk negatif pada baterai ya, dan ini yang kuning ini untuk positif pada baterai. Oke, saatnya kita uji ya. Kita coba tes pakai lampu yang ini. Coba dulu ya, masukkan sini. Oke, ini jelas, cukup sederhana ya teman-teman ya. Kita coba tempelkan untuk kutub pada baterai, kutub positifnya di sini ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Wah, lumayan terang teman-teman, menyala ini. Nah, untuk ukuran ini menyala ya. Ini kira-kira untuk lampu ini ukurannya sekitar 12-an watt ya, sampai 15 watt ini. Coba kalau untuk 12-an watt atau 15 watt mungkin pemakaian baterai cukup boros ya. Dia bisa paling mampu bertahan setengah jam kemungkinan. Udah saya pernah coba. Oke, dan kita coba untuk lampu yang lain ya. Coba kita uji di sini aku mau menyala untuk lampu jenis ini. Kita coba lagi ya teman-teman. Wow, lumayan terang teman-teman, ini lumayan terang, mantap ini. Oke, kita uji pakai lampu yang lebih kecil. Ini LED lebih kecil ya. Oke, seperti ini.
Ini masih komplit ya teman-teman ya, ini masih komplit, belum ada yang di jumper. Kalau yang tadi udah ada yang jumper karena ada yang mati, cuman saya pakai trik resistornya yang saya ganti ya. Oke ya, dan untuk lampu yang ini sekitar 4 watt ini ya, 4 watt. Oke, coba kita tes ya untuk lampu yang ini. Nah, kembali saya kan pakai lampu yang kecil seperti ini ya untuk menghemat baterai yang di sini, ya, lebih awet baterainya. Ini teman-teman bisa dimodifikasi biar lebih rapi lagi ya. Ini bisa dipakai untuk lampu emergensi apabila mati lampu ya. Kita coba tes. Tuh, untuk jenis lampu ini kalau dilewatin ke dioda, dia justru nggak mau menyala ya, nyalanya redup. Coba kita pindah untuk kabel yang ini ya, yang coklat ini, yang ke fittingan ini kita pindah tanpa melalui dioda. Oke, lanjut. Oke, kita lepas dulu untuk kabel yang coklat ini, fittingan dari fittingan. Kita langsung masukkan ke sini saja ya, tanpa lewat dioda ataupun elko. Nah, dilewati sini tengah ya, lewatkan tengah sini tanpa lewat dioda, langsung ya, tanpa lewat elko dan tanpa lewat dioda. Kita coba tes ke uji apakah mau menyala setelah tanpa lewat dioda. Oke, justru mau terang teman-teman, ini terang banget. Berarti intinya ada lampu, salah satu lampu yang tidak perlu memakai dioda ataupun elko ya, dia langsung lewat dari pin yang ini ya, pin yang di sini teman-teman ya. Nih lewat sini teman-teman, kalau digambarkan dia harus lewat langsung sini tanpa dioda, dia langsung sini ya. Yang jenis lampu yang ini justru kalau lewatnya ujung sini, maksudnya lewat dioda ini, justru dia nggak mau menyala teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman, sangat mudah pembuatannya. Oke, cukup terang, mantap ini ya, jadi bisa menyala. Oke, yang baru kunjungi di channel saya silahkan like dan subscribe nya ya. Mantap, cukup terang. Oke ya, jangan lupa untuk like dan subscribe nya ya teman-teman ya. Apabila video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang lain, silahkan dibagikan. Oke, salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.